Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, eh, tadi Mbak Marita sudah cerita banyak, nanti mungkin juga Mbak Aulia. Tadi saya katakan bahwa saya eh, sering disebut senior, tapi sebenarnya ya saya mungkin YouTuber yang paling tua di Indonesia. Jadi artinya karena orang tua itu pasti basisnya pengalaman. Ya, jadi saya kan banyak cerita tentang pengalaman yang sebelum zaman digital seperti sekarang itu yang namanya product reviewer itu sudah kita kerjakan lama sekali. Saya itu di usia sebelum 30 tahun ya, 20-an tahun itu saya jadi wartawan di Suara Merdeka. Kalau orang Jawa Tengah pasti tahu Suara Merdeka. Saya lama kerja di situ. Di samping bidang-bidang yang macam-macam, itu salah satu yang saya kerjakan itu sebenarnya menjadi product reviewer. Pertama misalnya saya menjadi penulis tinjauan buku misalnya. Banyak mendapat kiriman buku-buku yang harus, karena kita punya rubrik biasanya, setiap koran itu punya rubrik tinjauan buku lah. Kita dari situ aja sudah kelihatan kita sudah biasa dapat buku gratis itu banyak sekali gitu ya. Nah kemudian saya juga menjadi reviewer untuk sebelum banyak kuliner itu saya sudah menulis di koran. Saya punya rubrik tetap di koran itu, setiap minggu menulis kuliner. Hampir semua resto kuliner terkenal di Semarang itu sudah pernah saya tulis ya. Sate yang paling enak misalnya ada di mana gitu ya. Mie godok yang paling enak itu ada di mana, ayam goreng yang paling enak ada di mana, saya tulis semua. Dan luar biasanya itu tadi kita sering dapat bonus produk ya, bahkan pabrik-pabrik minuman yang terkenal di Semarang saya pernah datangi, saya pernah tulis gitu ya. Nah kadang-kadang bahkan teman-teman saya yang pernah ikut mereview itu, dia bisa datang kembali ke situ dan dia dapat gratis gitu ya. Jadi hanya nemenin aja dapat keuntungan ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan, termasuk film. Jadi zaman dulu nggak seperti sekarang ya. Gedung film itu tersebar di mana-mana. Di Semarang itu ada di beberapa tempat gitu ya. Dan saya mendapat tiket khusus gitu dan boleh nonton kapanpun juga, boleh filmnya sudah mulai saya baru datang juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu sudah lama kita kerjakan. Nah kemudian hal-hal lain yang tidak terbayangkan itu yang kita review itu macam-macam, bisa buku, bisa film, bisa musik. Zaman dulu kaset itu jadi juga sasaran review. Ada teman saya yang memang penulis musik, dia melakukan itu, dan waktu itu yang top kan radio ya. Jadi kita biasa bergabung dengan teman-teman penyiar itu mereview kaset-kaset yang sedang ramai pada waktu itu, dan dia juga menjadi langganan toko kaset itu untuk selalu memberikan produk-produk terbarunya. Nah, kemudian juga jangan lupa yang tidak kita bayangkan itu seperti olahraga itu juga review. Kita kenal komentator olahraga di radio itu kan luar biasa, yang hiruk pikuk cara berkomentar. Kita nonton sepak bola, mendengarkan sepak bola dari radio itu seperti nonton langsung, karena penyiarnya yang luar biasa ya. Kemudian kita juga punya komentator di televisi. Coba kalau kita mau melihat pertandingan yang besar itu rasanya nggak lengkap kalau tidak diberi pengantar oleh para itu kan produk reviewer juga. Nah kemudian sudah tadi disebut destinasi wisata. Jangan lupa lembaga pendidikan. Saya ini penulis buku-buku tentang perguruan tinggi ya. Hampir semua perguruan tinggi di Jawa Tengah, di Jogja itu pernah saya tulis. Waktu itu belum ada seperti sekarang cara masuk perguruan tingginya secara online dan sebagainya.
waktu itu calon mahasiswa harus datang sendiri. Kalau tidak diterima di perguruan tinggi negeri, mereka rame-rame harus mencari informasi mengenai perguruan tinggi swasta. Nah itu buku-buku saya laris. Gitu. Satu yang saya ingin sampaikan, karena ini kita bicara soal cuan, itu kita bukan hanya mendapat semacam honorarium gitu ya, karena kita mereview, tapi yang jauh lebih penting itu adalah iklan. Jadi perguruan-perguruan tinggi itu kemudian pasang iklan di media di mana kita bekerja, apakah itu di surat kabar, apakah itu di buku gitu ya, itu jauh lebih besar uangnya. Jadi uang dari iklan itu, kalau buku itu buku kita produksi sendiri, berarti uangnya untuk kita sendiri, tapi kalau surat kabar itu milik perusahaan, kita tetap masih mendapat komisi. Nah inilah yang saya ingin motivasi teman-teman yang membuat konten itu, kalau bisa jangan hanya sekadar mendapat honorarium dari apa yang dilakukan, tapi berusaha mendekati para produsen itu supaya mau pasang iklan. Kalau sekarang endorse, nah itu uangnya lebih gede. Banyak lagi tadi produk farmasi, tidak hanya skincare, macam-macam itu, bahkan banyak, kalau kita lihat ya, banyak televisi itu yang menyandarkan diri itu pada produk-produk herbal ya, produk-produk farmasi tradisional, itu sebenarnya iklannya itu. Nah itu kalau tidak ada jago-jago yang bisa menjelaskan produk itu dengan baik, maka tentu para produsen tidak begitu tertarik untuk pasang iklan di situ. Nah itu tadi mengenai apa yang bisa kita lakukan. Nah tadi yang agak kelewatan adalah yang sebelumnya, coba PowerPoint sebelumnya. Jadi apa sebenarnya yang diinginkan? Tadi kan Mbak Marta bertanya atau memberitahu bagaimana supaya orang senang mengulang-ulang melihat apa yang kita lakukan. Yang pertama, konten itu harus penting, jadi sesuai kebutuhan. Tergantung media kita. Media kita itu media yang di mana publiknya. Kalau media personal ya mungkin kita tahu di mana sasaran-sasaran kita. Tapi kalau media kita misalnya, kalau saya pernah bekerja di Suara Merdeka misalnya, media ini berdasarkan lokasi, berdasarkan teritori Jawa Tengah misalnya. Maka saya harus tahu apa yang dibutuhkan pada umumnya orang Jawa Tengah. Maka produk-produk itulah yang paling cocok untuk diulas. Kemudian yang kedua, selain dibutuhkan, sesuatu yang menarik. Nah, kalau sesuatu yang menarik ini lebih bersifat umum, kadang-kadang musim apa gitu ya, musim sepeda gitu ya, itu orang pengen tahu produk-produk sepeda seperti apa yang dibutuhkan. Nah, misalnya musim film sekarang ya, sekarang kan banyak film-film baru yang disukai, nah seperti itu. Nah, kemudian yang penting supaya kita bisa dipercaya, kita harus membuat konten-konten kita itu akurat. Akurat itu jadi petunjuk. Jadi sekali kita nggak dipercaya, untuk selanjutnya kita nggak dipercaya. Jadi kalau kita misalnya, maka dulu saya pernah dinasihati oleh seseorang yang tentu lebih senior dari saya. Kalau menulis resensi film, jangan justifikasi, jangan mengatakan film ini bagus sekali, film ini bagus sekali. Ya itu nanti kalau ternyata apa yang kita nilai itu tidak sesuai atau banyak yang tidak disepakati oleh publik, maka nanti penilaian kita selanjutnya nggak dipercaya. Nah itulah perlunya konten yang akurat. Nah kemudian selanjutnya hal lain yang harus kita pertimbangkan, misalnya materi ya. Jadi materi review itu akan dihargai ya, akan disenangi. Pertama kualitasnya, apakah kita bisa menyajikan sesuatu yang berkualitas ya, artinya bahasan kita itu tidak seperti orang pada umumnya lah, orang lain sudah tahu itu nggak usah kita bahas. Jadi kita harus menampilkan sesuatu nilai yang lebih tinggi dari pengetahuan yang umum diketahui. Kemudian harus ada kekhasan, harus ada yang khusus ya. Dari kita harus ada yang beda. Maka dulu ada
pengulas musik yang sangat terkenal ya, itu dia selalu diikuti ya. Ada lah nama-nama mungkin saya nggak bisa sebutkan, tapi ada yang sangat dikenal itu karena punya gaya yang khas. Nah, kemudian juga kita harus bisa memposisikan misalnya informasi tentang harga, itu penting ya, karena orang akan mengukur apakah kalau mau beli dia cocok apa enggak, kalau mau nonton itu dia pas apa enggak dan sebagainya. Itu misalnya itu harus. Kemudian nilai tambah ini harus kita berikan. Jadi kalau kita menggunakan produk itu, kira-kira nilai tambah apa yang bisa kita dapatkan. Jadi misalnya suatu contoh tadi, kalau kita bicara soal sepeda, misalnya suka sepeda itu kan macam-macam. Nah itu apa yang akan kita dapatkan dari produk-produk, dari merek, kemudian sekarang elektronika itu juga macam-macam. Nah inilah yang nanti pasti harus bisa kita ambil. Jadi misalnya kita mereview perguruan tinggi aja sekarang. Perguruan tinggi itu kelihatannya sama, tapi banyak yang nggak sama. Ya, misalnya akreditasinya apa, kemudian jurusannya ini beda-beda, program studinya beda-beda dan sebagainya. Nah itu misalnya nilai tambah yang mudah-mudahan bisa kita dapatkan dari review kita. Nah jadi media reviewnya terserah ya. Selain yang personal, karena saya bekerja di media mainstream ya sekarang itu, maka ada surat kabar ya, media mainstream itu, ada juga media elektronik, ada televisi, mungkin radio ya, walaupun sudah sangat jarang. Bahkan televisi itu ada tele shopping itu khusus dia menampilkan review produk, itu juga ada di situ. Nah kemudian ada media sosial yang terbuka tapi ada yang tertutup ya. Tertutup itu bisa grup WA misalnya, kita hanya melayani kelompok-kelompok tertentu, teman-teman kita sendiri dan sebagainya. Inilah media yang bisa kita gunakan, tadi sudah juga banyak dibahas. Nah kemudian yang ideal itu review itu seperti apa. Nah, yang pertama tentu harus informatif, jadi kita harus membayangkan publik kita, audiens kita itu apa yang kira-kira mereka belum banyak tahu ya. Jadi harus selalu menarik, ada sesuatu yang baru. Kemudian harus kritis ya, kritis itu kita harus bisa menemukan ya. Jadi walaupun tidak boleh menyampaikan hal-hal yang negatif katanya tadi ya, tetapi kita harus menemukan perbedaan produk yang satu dengan produk yang lain secara kritis. Kenapa ini diperlukan? Karena ini membantu audiens atau konsumen itu untuk memilih. Jadi kalau dia tidak tahu bedanya yang satu dan yang lain, kelebihannya apa, kenapa ini cocok untuk saya, itu dia tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Karena apapun yang kita berikan itu adalah membantu orang untuk mengambil keputusan. Ya. Maka ini harus kontekstual. Kontekstual itu ada kaitan ya, kita bisa membayangkan. Jadi kita harus bayangkan bahwa orang-orang yang membaca, menonton, melihat produk-produk yang kita review itu adalah orang-orang yang perlu diberi sesuai kebutuhan dan keinginan mereka. Tentu harus edukatif ya. Kalau bisa kita harus mengarahkan, meyakinkan bahwa inilah produk yang baik untuk Anda, tepat untuk Anda. Kadang-kadang baik tapi nggak tepat karena masih usia anak-anak misalnya dan sebagainya. Ini baik tapi mungkin tidak aman untuk komunitas tertentu dan sebagainya. Nah, yang penting lagi itu harus decidable ya, artinya sesuatu yang mungkin bisa diputuskan ya. Anda mereview misalnya bagaimana kendaraan atau tempat wisata ke kutub misalnya, itu menarik, tapi tidak banyak orang yang bisa akan memutuskan untuk pergi ke sana ya. Jadi itu hanya menarik untuk dibaca, tapi tidak akan memberi kecuali kalau kita tahu masyarakat kita itu masyarakat yang khusus misalnya. Jadi itu juga penting. Jadi misalnya Mbak Marita tadi akan membuat review tentang skincare misalnya ya. Kira-kira audiensnya itu
di mana? Ya itu kan harganya macam-macam tuh. Ada yang sederhana, ada yang canggih, ada yang luar biasa, ada yang khusus. Nah ini harus dicari. Ini pasar saya, artinya audiens saya itu lapisnya mana. Nah itu maka dicarikan produk yang mungkin, karena dia hanya mimpi nanti kalau wah dibunuh bagus, tapi saya nggak bisa beli gitu loh. Nah ini saya kira yang tadi menyebabkan kenapa kita akan punya penonton yang besar atau tidak. Nah sekarang kalau begitu siapa yang ideal menjadi reviewer? Ya kira-kira harus seperti apa yang dibutuhkan? Yang pertama pasti harus berpengalaman. Nggak mungkin orang yang tidak punya pengalaman memberi cerita kepada orang lain untuk diyakinkan bahwa ada sesuatu yang lebih baik. Pernah mencoba, minimal pernah membaca, pernah mendengar dari orang lain. Nah, dia punya pengalaman tentang apa yang akan ditulis itu. Nah, kemudian juga berpengetahuan. Berpengetahuan itu tadi betul, tidak semua kita bisa. Saya tidak bisa mengulas olahraga, ya. Saya misalnya tidak bisa mengulas musik, ya. Tetapi kalau mengulas makanan kelihatannya hampir semua bisa, ya. Film saya bisa, buku saya bisa. Nah, itulah pentingnya pengetahuan. Jadi pasti semakin kita punya pengetahuan khusus, hasil review kita itu akan semakin bagus. Kemudian berwawasan. Berwawasan ini banyak sekali dia bisa membanding-bandingkan, ya. Jadi saya pernah punya pengalaman begini pribadi, ya. Kita kan selalu mendidik anak-anak kita bahwa Indonesia itu negeri yang indah, permai, luar biasa, hijau, bagus dan sebagainya. Ternyata itu enggak, gitu ya. Kalau kita ke Eropa itu jangan dikira bahasanya itu enggak lebih hijau, lebih bagus, hutannya lebih terawat, sungainya lebih bersih, ya. Nah itu hanya bisa diberikan kalau kita memang berwawasan, ya. Misalnya kita bicara tentang petani, jangan dikira bahwa petani-petani Eropa itu tidak lebih bagus, gitu ya, lebih efisien dan sebagainya lah. Petani Jepang itu luar biasa, misalnya kayak gitu-gitu. Nah, juga yang kita perlukan itu seorang reviewer itu harus berwibawa. Itu yang menyebabkan bahwa kenapa kalau orang memberi analisa, ya, orang-orang tertentu itu akan lebih dipercaya. Yang paling gampang misalnya, kalau ada reviewer pertandingan bulu tangkis gitu, ya, kalau yang mereview itu adalah mantan-mantan pemain bulu tangkis yang pernah punya prestasi dunia misalnya, itu akan lebih berwibawa. Sekarang kita lihat chef aja lah, chef masakan gitu, itu kan sudah ada orang-orang yang ini terkenal gitu. Nanti kalau dia mengulas itu, ya, bumbu masakan misalnya, pasti dia akan lebih dipercaya daripada yang lain, walaupun materinya belum tentu lebih bagus dari yang orang lain. Tapi kewibawaan ini itu akan sangat membantu. Nah, untuk itu maka saya sampai kepada yang terakhir, kesimpulannya itu apa sebenarnya yang harus kita ciptakan, yang kita sajikan itu. Yang pertama, kita harus menyajikan konten positif secara substantif. Substantifnya itu tadi juga sudah dibahas, harus bagus. Pertama harus informatif, harus edukatif, harus motivatif. Jadi kenapa orang mau membaca atau menonton terus sampai selesai? Karena dia termotivasi. Ini bagus nih, saya akan ikuti terus sampai selesai. Dan harus solutif, harus memberi solusi, memberi jawaban yang dibutuhkan. Ini apa? Nah, kemudian harus menambah pengetahuan, menambah pengalaman, dan menambah wawasan. Orang makin kaya pengetahuannya, makin tercerahkan dengan banyak pengalaman tadi yang diberikan, dan mendapat tambah wawasan yang luar biasa. Kemudian tujuannya apa? Supaya mendorong kreativitas. Kita harus kreatif. Ini semua apa yang kita lakukan itu hanya karena kita kreatif, dan karena kreatif maka kita produktif. Yang namanya cuan itu kan hasil dari itu, dari hasil kreativitas dan hasil produktivitas, itulah yang kemudian menjadi uang. Nah, itulah yang kita pelajari selama ini. Maka saya juga
bertransformasi mengerjakan ini. Saya punya kanal Inspirasi untuk Bangsa, ada kanal Inspirasi Jawa Tengah, ada Bangsa TV yang saya combine dengan percetakan, dengan buku dan sebagainya, sehingga kemudian bisa dapat nilai tambah tadi yang saya sebutkan, iklan. Jadi saya kira semua orang tahu penghasilan dari iklan itu akan jauh lebih menyenangkan lah, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kedua harus konten ini positif secara teknis. Ini yang juga tadi yang disarankan Mbak Marita banyak sekali kepada teman-teman tadi, harus berusaha berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Kalau kita ingin memberi informasi sesuatu, itu sumbernya harus bisa kita pertanggungjawabkan, karena kita tidak boleh ngarang sendiri, ya, tidak boleh nanti kalau dicek orang akan kecewa, dan kalau orang kecewa, orang nggak akan percaya pada kita. Nah, kemudian inilah yang membedakan, harus bisa disampaikan secara jernih, lengkap, dan menarik. Jernih ini jelas, baik di dalam tulisan maupun secara langsung, itu orang akan menerimanya dengan jelas. Usahakan lengkap, ya, dan kemudian dengan gaya yang menarik. Nah, ini juga penting. Gaya itu luar biasa, itu menentukan berhasil atau tidaknya kita. Nah, kemudian tentu didukung dengan referensi yang meyakinkan, ya, teruji. Artinya kalau nanti ada yang mengecek, itu orang percaya, oh iya benar ini, ya. Kalau sudah orang begitu, nanti yang berikutnya orang akan gampang percaya. Nah, kemudian juga tentu tadi sudah saya sebutkan, diimbangi dengan sumber-sumber pembanding yang memadai. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Kalau ada yang nggak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.